Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian, ini adalah video pembelajaran untuk pertemuan ke-7 mata kuliah Psikologi Keluarga. Pada video pembelajaran ini, yang akan kita bahas adalah mengenai keluarga harmonis atau happy family atau keluarga sakinah atau semacamnya. Nah, sub pembahasannya adalah mengenai family functioning dan juga family resilience. Oke, kita mulai saja ya. Silakan Anda siapkan terlebih dahulu buku catatan, alat tulis untuk mencatat poin-poin penting yang saya sampaikan dalam perkuliahan ini. Ya, meskipun itu tidak tertulis di PowerPoint atau di layar, tetapi ada poin-poin penting yang saya ucapkan secara lisan. Baiklah, kita mulai. Oke, kalau kita ngomongin mengenai keluarga harmonis, ya ada banyak sekali istilah-istilah mengenai keluarga harmonis. Ada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini seperti ketika Anda memberikan selamat ucapan doa kepada teman Anda yang baru saja menikah ya. Semoga Anda sekeluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Atau keluarga samara gitu ya, cepat-cepatnya kayak gitu. Nah, ada juga mungkin yang mengatakan keluarga cemara. Keluarga cemara ini biasanya untuk teman-teman dari Nasrani itu ya. Keluarga cemara. Ya intinya sama, keluarga yang harmonis atau keluarga sakinah atau keluarga yang bahagia. Istilahnya macam-macam tapi intinya sama. Keluarga harmonis adalah keluarga yang diidam-idamkan oleh setiap dan oleh semua anggota keluarga. Tidak ada keluarga yang dalam praktik berkeluarganya itu pengen keluarganya penuh dengan ancaman, tekanan, ya diskriminasi, kekerasan dalam rumah tangga, ya penuh dengan perilaku-perilaku yang melanggar hukum, kriminal dan semacamnya. Itu keluarga gangster gitu ya. Oke, kita ngomongin mengenai keluarga harmonis. Nah, teman-teman sekalian, secara akademis ya, studi mengenai keluarga harmonis itu bisa kita lihat dari dua sudut pandang. Namun sudut pandang utamanya adalah bahwasanya keluarga harmonis itu keluarga yang bukan selalu rukun, bukan selalu bahagia, bukan tidak pernah terjadi masalah. No. Yang namanya keluarga harmonis, keluarga bahagia, happy family, ya, itu adalah keluarga yang di dalamnya itu ada masalah dan bermacam-macam. Tetapi keluarga itu memiliki kekuatan atau memiliki kekukuhan atau memiliki resiliensi atau kelentingan dalam keluarga untuk menghadapi situasi sulit, untuk menyelesaikan masalah, sehingga keutuhan keluarga itu bisa dipertahankan. Ya, jadi Anda ini kan calon-calon pemuda-pemudi ya, calon-calon yang nantinya akan berumah tangga, calon-calon pengantin, calon bapak, calon ibu ya. Mulai dari sekarang ya, baik untuk diri Anda sendiri dan nantinya ketika Anda terjun di dunia profesional, hukum keluarga, ya psikologi, ya pada bimbingan konseling dan berbagai ranah private maupun publik di kehidupan ini, ketika Anda melihat keluarga bahagia, jangan dimaknai sebagai keluarga yang tanpa masalah, keluarga yang tanpa keluarga yang tanpa problema, tidak. Tapi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga walaupun berbagai kesulitan, berbagai ancaman, ya, berbagai situasi penderitaan, ya, keretakan rumah tangga, ya, problem ini itu semuanya itu dapat dihadapi dan diselesaikan dan dilalui, alhamdulillah, dengan selamat, dengan menjaga tetap keutuhan keluarga. Nah, pertama, dalam kita membahas keluarga harmonis, kita akan membahas mengenai apa itu family functioning atau keberfungsian keluarga. Apa yang dimaksud keberfungsian keluarga ya?
Nah, menurut Lestari, keberfungsian keluarga itu adalah fungsi-fungsi di dalam keluarga, ya, untuk menjalankan keluarga secara utuh. Nah, menurut Lestari juga, keberfungsian keluarga itu mencakup berfungsinya perkembangan fisik anggota-anggota keluarga, berfungsinya ya dimensi emosional dan perkembangan emosional para anggota keluarga, ya, berfungsinya berkembangnya dimensi spiritual seluruh setiap anggota keluarga, dan berkembangnya, adanya dan berkembangnya dan tersedianya ya ruang sosial bagi si anak untuk bertumbuh dan berkembang. Gitu ya. Nah, hal ini penting. Menurut Lestari, ya, keluarga yang berfungsi secara utuh dan penuh adalah keluarga yang ya di dalam keluarga itu fisik keluarganya itu berkembang dengan baik semuanya. Artinya nutrisi, gizi, dan kebutuhan-kebutuhan perkembangan fisik itu terpenuhi. Makanya bergizi, ya, olahraga pun mendukung untuk kebutuhan fisik, ya. Jadi perkembangan fisik ini di diberikan ruang di dalam keluarga itu untuk menjadi tumbuh dan berkembang dengan baik. Loh, emang ada Pak keluarga yang tidak memfasilitasi perkembangan fisik? Ada. Misalnya saja beberapa keluarga yang ternyata itu menikah dengan sesama keluarganya. Jadi semacam incest gitu ya. Pernah mendengar ya incest ya? Pernikahan atau perkawinan antar anggota keluarga. Perkawinan atau pernikahan antar anggota keluarga itu cukup riskan terhadap berbagai penyakit, baik itu penyakit bawaan maupun penyakit tidak menular. Pada beberapa kasus misalnya Anda bisa melihat di YouTube beberapa orang yang menikah hasil dari pernikahan antara yang cenderung incest itu tadi, ternyata mereka memiliki penyakit yang tidak diduga, misalnya tidak bisa melihat atau perkembangan fisiknya tidak berjalan secara normal. Pak, apakah semuanya? Saya kira tidak semuanya, tetapi potensi itu lebih besar jika kita menikah antar anggota keluarga atau incest. Maka dari itu pada agama-agama pun juga melarang pernikahan atau perkawinan antar anggota keluarga. Di dalam Islam pun juga itu diatur gitu ya. Terus kemudian juga perkembangan emosional. Nah, perkembangan emosional ini krusial sekali. Perkembangan emosional ini berarti keluarga itu mendidik anggota keluarganya, baik antar orang tua maupun orang tua dan baik orang tua maupun anak itu, ya, perkembangan emosionalnya itu dididik, dijaga supaya seimbang, sehingga anak itu tidak memiliki kecenderungan emosional yang meledak-ledak atau bahkan emosionalnya itu dingin seperti patung gitu, jadi sangat-sangat datar. Nah, pada dimensi inilah ya pendidikan emosional di dalam keluarga itu menjadi penting. Ya, Anda kalau melihat teman Anda emosinya meledak-ledak, gampang marah atau semacamnya, itu berarti dia secara emosional tidak seimbang. Pun sebaliknya pada teman-teman Anda yang tampaknya itu cool, dingin, flat, tidak menunjukkan ekspresi emosional sama sekali, maka itu juga adalah bentuk dari ketidakseimbangan emosi. Karena emosi itu secara nature dia diekspresikan secara natural, tidak berlebihan dan juga tidak secara kekurangan. Nah, menurut Lestari juga selain emosional ya, perkembangan spiritual. Wah, ini jelas. Perkembangan spiritual. Keluarga itu menjadi agen pertama dan utama perkembangan spiritual, bahkan ketika anak itu, bayi itu masih berada di dalam kandungan. Perkembangan spiritual itu sudah dimulai. Nah, seorang anak itu mengenal agama itu juga dimulai ketika anak itu lahir.
Kalau di dalam Muslim anak itu sudah diadzani ketika dia lahir, ya. Bahkan apa namanya, ketika anak itu berada di dalam kandungan, ya orang tua dianjurkan ya baik untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ya, atau mendengarkan pengajian sebagai nutrisi spiritual bagi si jabang bayi, dan itu terus dilakukan secara konstan. Nah, baik spiritual anak maupun orang tua, ya, di dalam wadah keluarga, ya, itu perkembangan spiritual, ya, keberfungsian spiritual itu penting. Jangan sampai keluarga itu mengalami satu kekosongan spiritual atau istilahnya itu anomi, krisis spiritual, yang itu ternyata banyak dialami oleh keluarga-keluarga modern. Keluarga modern yang kaya raya secara harta punya, ya, suaminya cakep atau istrinya cantik atau anaknya pinter-pinter, tetapi hatinya itu merasa kosong. Mengapa? Karena semuanya sudah ia dapatkan, tetapi dia merasa something empty in his or her heart, gitu ya. In their heart, they feel emptiness. Nah, itulah sisi-sisi di mana spiritualitas itu tidak pernah dikembangkan, tidak pernah dijaga. Di sini letak pentingnya spiritualitas, bahwa materialitas itu berada di luar diri, tetapi spiritualitas itu di dalam diri. Nah, begitu juga dengan sosial anak. Keluarga itu menjadi tempat di mana anak itu berkembang dengan baik. Anak itu secara sosial mendapatkan ruang untuk berkembang secara normal. Jadi ketika Anda melihat keluarga, Anda amati apakah keluarga itu menyediakan ruang bagi anak-anaknya untuk berkembang secara seimbang. Apakah ada mainan anak-anak? Apakah ada tempat bermain anak-anak? Apakah bapak ibunya itu menyediakan waktu untuk bermain dan membimbing anak-anaknya? Apakah bapak ibunya itu memiliki kurikulum atau memiliki agenda atau memiliki strategi untuk mengembangkan keterampilan sosial anak-anaknya? Itu adalah bagaimana, ya, keluarga itu berfungsi untuk mengembangkan social skill atau social competence bagi anggota keluarganya. Kemudian juga, ya, keluarga itu sumber kasih sayang, jelas sekali, nggak usah dijelaskan. Keluarga itu adalah sumber perlindungan, jelas sekali. Bapak melindungi ibu pun juga melindungi bapak dengan memasakkan, dengan menyelimuti, ya. Pokoknya antara anggota keluarga itu saling melindungi, dan juga keluarga itu sumber identitas bagi anggotanya, ya. Kalau misalnya Anda pernah ditanya, namamu siapa? Kamu rumahnya mana? Terus kamu itu anaknya siapa? Nah, itu adalah bentuk dari identitas keluarga. Ya, setiap keluarga pasti punya brand atau punya identitas dari keluarganya itu sendiri. Nah, identitas keluarga saya tentu saja adalah keluarga Pak Haris. Jadi kalau anak saya ditanya, ya bapakmu siapa? Ya bapak saya namanya Haris. Nah, ini akan menjadi problem bagi anak-anak yang misalnya menikah, lahir di luar nikah. Ketika ditanya, kamu anaknya siapa? Tidak tahu nama bapaknya, tahunya nama ibunya, dan di akte kelahiran pun bukan misalnya Abdul Haris bin Najamansah ayah saya gitu, enggak, tetapi Abdul Haris bin ibu saya, karena enggak jelas ayahnya siapa. Nah, itu adalah identitas bagi keluarganya. Tentu identitas yang dimaksud di sini adalah identitas yang dikenali dan juga diterima secara sosial, di mana sesuai dengan latar belakang masyarakat di mana orang itu hidup. Karena di masyarakat Jawa itu cenderung patrilineal, maka yang ditanyakan anak-anaknya Pak siapa. Kalau di Minang atau keluarga masyarakat budaya yang matrilineal, yang ditanyakan mungkin adalah ibunya siapa. Nah, kayak gitu. Nah, keberfungsian keluarga, ya, kalau kita lihat secara lintas budaya, ya, bahwa keluarga ini kan ada di seluruh dunia.
baik di negara mana, latar belakang budaya di situ seperti apa, keluarga ini tetap ada. Semua suku bangsa, semua ras, semua agama, ya pasti mereka memiliki kajian tentang keluarga. Pasti ada keluarga dimanapun, keluarga mana, negara manapun itu, ras apapun itu, pasti ada keluarga-keluarga di dalamnya. Nah, secara lintas budaya, keluarga itu menjelaskan fungsi penting dari generasi ke generasi. Artinya, hal-hal penting dari generasi sebelumnya disampaikan pada generasi berikutnya. Jadi ada transmisi pengetahuan, transmisi sikap, transmisi keyakinan, ya, transmisi teknologi, macam-macam. Contoh bahwa keluarga itu menjalankan fungsi penting dari generasi ke generasi. Secara internal dalam keluarga, misalnya adalah perlindungan psikososial bagi anggotanya. Ya, perlindungan psikososial ya berarti perlindungan emosi, perlindungan hak-hak sosialnya, perlindungan hak hidup dalam masyarakat, itu adalah keluarga memberikan jaminan atau memberikan perlindungan. Nah, secara eksternal, ya, setiap keluarga ini ternyata menjalankan fungsi, yaitu transmisi nilai budaya dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Nah, sebagai contoh, bahwa nilai agama ini kan nilai dari generasi sebelumnya disampaikan ke generasi berikutnya. Itu contohnya nilai agama atau agama. Terus kemudian juga kode-kode etik atau norma-norma sosial itu kan disampaikan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Nilai-nilai moral yang universal misalnya mengenai kejujuran itu kan disampaikan orang tua pada anaknya. Ayo, jangan bohong, nggak boleh bohong. Atau misalnya dalam keluarga Jawa, dalam masyarakat Jawa itu, ya baik Islam maupun masyarakat Jawa pada umumnya, ya kita mengenal adanya molimo, ya pantangan berupa molimo. Jadi tidak boleh mendem, tidak boleh madat atau minum, madat itu ngedrags itu ya. Terus tidak boleh minum atau mabuk, terus tidak boleh mencuri, ya, tidak boleh main. Main itu berarti main itu berjudi. Apa tadi? Sudah benar ya, molimo ya tadi ya. Medok, mendem, main, madat. Satunya lagi apa? Ini penting ini ya. Jadi saya tekankan. Jadi 5M. Pantangan berupa 5M. Jadi main, mendem, atau mabuk, madat, atau ngedrags, terus minum, atau minum, mendem dan minum sama aja. Gimana sih? Medok atau berzina, apalagi 1, 2, 3, 4, mendem, madat, main, dan mencuri. Mencuri apa bahasa Inggrisnya? Maling. Nggak boleh maling, nggak boleh. Korupsi itu maling, medok itu ya berzina itu tadi, madat itu ngedrags, mendem itu minum, main itu berjudi. Nah, ini ada transmisi nilai budaya. Ini salah satu bentuk gampangnya ya, tidak boleh molimo ini tadi. Terus kemudian ya,
keberfungsian keluarga. Menurut Burns, ya, fungsi dasar keluarga itu ada 4 ya menurut Burns itu sendiri. 4 atau 5 ini. Ada 5 ya nanti. Fungsi keluarga yang pertama tentu saja adalah reproduksi, yaitu melanjutkan atau melestarikan keturunan dengan lahirnya anak-anak dari pasangan yang sudah berkeluarga. Ini 5 fungsi dasar, bukan 4, 5 fungsi dasar. Reproduksi, utamanya adalah reproduksi, karena anak yang utama atau anak yang sah atau anak yang lahir dari dalam ikatan perkawinan itu dianggap lebih baik gitu ya di dalam agama maupun masyarakat kita. Terus kemudian juga fungsi sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi baik orang tua mengajarkan sosialisasi kepada anaknya maupun orang tua mensosialisasikan keluarganya. Ya, kemudian juga fungsi edukasi di mana orang tua itu mengedukasi atau mendidik kepada anak-anaknya. Kemudian juga ada penugasan peran sosial. Peran sosial ini maksudnya adalah ya keluarga itu memberikan identitas pada anggota keluarganya. Ya, tahu peran sosial dari keluarganya. Tahu kalau keluarganya itu adalah berperan sebagai keluarganya adalah keluarga orang Jawa, ya, keluarga Muslim, keluarga kelas ekonomi atas misalnya ya. Dan di sini ada penugasan atau peran sosial yang dimaknai dari setiap keluarga, sehingga setiap keluarga itu tidak salah dalam mengidentifikasi keluarganya sendiri dan mensosialisasikan keluarganya sesuai peran sosial kemasyarakatan. Jadi penugasan peran sosial ini terkait dengan bagaimana setiap keluarga itu menyadari dan menginternalisasi identitas dari keluarganya masing-masing. Entah itu identitas keagamaan, identitas etnis, identitas ekonomi, ya kelas ekonomi dan semacamnya. Terus kemudian juga dukungan ekonomi, ya. Keluarga ini yang menyediakan tempat berlindung, ya, menyediakan makanan dan juga memberikan jaminan kehidupan bagi anggota keluarganya. Suami bekerja, ya penghasilannya dibagikan untuk istri dan juga untuk anak-anaknya. Itu kan dukungan ekonomi gitu ya. Dukungan emosi, dukungan dukungan finansial, dukungan spiritual itu juga sebenarnya ada di dalam keluarga. Nah, tapi yang kita bahas ini dukungan ekonomi. Terus kemudian yang kelima adalah dukungan emosi atau dukungan nurturance atau pemeliharaan, yaitu keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Ya, interaksi yang terjadi itu bersifat mendalam. Relasi antara orang tua dan anak ini loh, ya, dalam upaya-upaya pengasuhan, dalam upaya-upaya pendidikan, sehingga anak itu timbul rasa atau timbul percaya, timbul attachment dan timbul rasa aman terhadap keluarga dan terhadap orang tuanya. Coba kalau orang tuanya tidak pernah mendukung secara emosi anak-anaknya, kan anaknya jadi tidak dekat dengan orang tuanya. Nah, secara jangka panjang itu nanti akan berkembang. Nanti anak akan sulit percaya pada orang tuanya, menjadi tidak dekat dengan orang tuanya, dan merasa, bahkan bisa-bisa dia merasa tidak aman ketika berada di dekat orang tuanya, pengen menjauh dari orang tuanya atau tidak dekat atau tidak ada kedekatan emosional atau fisik dengan orang tuanya. Nah, ini kalau kita membahas keberfungsian keluarga, ya,
Jadi secara umum ya keluarga itu menyediakan aspek-aspek yang itu sangat penting bagi keberfungsian keluarga itu sendiri. Baik itu aspek spiritual, aspek pendidikan, aspek emosional, ya, aspek apapun di dalam keluarga itu perlu untuk difungsikan dan dimaksimalkan agar keluarga itu harmonis, agar anggota keluarga itu berkembang secara optimal, secara seimbang, ya, agar keluarga ini menjadi sehat. Kalau aspek-aspek di dalam keluarga itu tidak berkembang dengan baik, entah itu aspek spiritualnya, entah itu aspek ekonominya, entah itu aspek sosial di dalam keluarga itu tidak berkembang dengan baik, maka kedepannya itu akan menjadi sumber konflik atau sumber masalah di dalam keluarga. Nah, misal yang tidak berfungsi di dalam keluarga itu adalah aspek dukungan emosional. Ya, ini tadi ya. Nah, maka nanti secara jangka panjang ya antara anggota keluarga itu memiliki hubungan emosional yang lemah. Antara bapak dan anak itu merasa tidak dekat. Mau saling curhat tetapi kok rasanya jauh. Mau saling menyayangi tapi kok bapak sibuk bekerja, ibu sibuk bekerja, anak sibuk sekolah sehingga tidak ada waktu untuk saling mendukung secara emosional. Nah, itu suatu saat itu akan menjadi problem. Maka Anda baik untuk diri sendiri maupun untuk kebutuhan akademik ini, keberfungsian keluarga itu penting. Mulai dari sekarang Anda bisa mengidentifikasi misalnya ya, ini tugas mandiri Anda masing-masing. Silakan Anda identifikasi keluarga Anda ya, mana-mana saja dari dalam keluarga Anda yang berfungsi secara optimal dan yang tidak berfungsi secara optimal. Yang berfungsi secara optimal itu hasilnya apa? Sedangkan yang tidak berfungsi secara optimal, efek sampingnya apa? Nah, itu Anda bisa membaca sendiri-sendiri di keluarga Anda masing-masing. Kemudian, ya, kita akan ngomongin konsep family resilience atau kelentingan keluarga. Nah, family resilience atau kelentingan keluarga ini adalah suatu kondisi keluarga yang dia resilience, yang dia ada kondisi yang ketika dihadapkan pada kondisi yang susah, pada kondisi yang kompleks, pada kondisi yang tidak menguntungkan, dia bisa bertahan dan bahkan bisa bounce back. Bounce back itu artinya dia bisa keluar dari kondisi yang parah tersebut dengan lebih baik lagi. Bisa menyelesaikan masalah dengan baik, bahkan masalah itu bisa menyebabkan keluarga itu menjadi semakin solid. Itu adalah kelentingan keluarga. Analoginya seperti bola basket atau bola. Bola kalau dijatuhkan ke bawah, menghantam lantai, terus kemudian bola itu memantul lagi ke atas. Bahkan pantulannya lebih tinggi daripada titik di mana dia mulai jatuh. Itu adalah analogi dari kelentingan atau resiliensi. Kalau keluarga itu resilience, ketika keluarga itu jatuh, dia mengantuk dasar lantai, dia akan bounce back, melenting lagi ke atas, lebih tinggi dan semakin tinggi. Artinya, keluarga ini bisa menyelesaikan masalahnya, dan ketika masalah itu selesai, keluarga ini justru akan menjadi semakin solid. Nah, apa itu yang kita bahas di dalam kelentingan keluarga? Nah, ini tadi kita sudah bahas ya. Kemampuan keluarga untuk bertahan dan bangkit dari penderitaan setelah menjadi lebih kuat dan berdaya.
Seperti yang saya contohkan analoginya tadi ya, bola itu jatuh, dia menatap lantai, dar gitu, terus dia melenting. Bola satu, bola dua. Ini adalah problem atau penderitaan tadi, problem penderitaan masalah. Ketika dihantam penderitaan, dia bisa melenting lebih tinggi. Nah, apa faktor-faktor yang menyebabkan keluarga itu menjadi resilience? Anda kalau pernah mendengar iklan susu itu ya, membuat anak tumbuh menjadi anak yang resilience. Artinya itu anak yang tahan penderitaan, dan setelah penderitaan itu berakhir, anak menjadi lebih kuat. Maksudnya mungkin gitu. Oke, kita ngomongin faktor kelentingan keluarga. Kepentingan keluarga kita akan membahas dari sudut pandang sistem keyakinan, pengorganisasian, dan juga komunikasi. Yang pertama kita akan bahas dari sistem keyakinan. Bahwasanya keluarga yang resilience itu mereka memiliki perspektif yang menurut saya cukup mendasar dalam memandang kehidupan. Nah, perspektif yang mendasar dalam memandang kehidupan ini tidak lain adalah tidak bukan nilai-nilai dan sistem nilai keyakinan yang dianut oleh keluarga itu, yang dipeluk, yang diyakini oleh keluarga itu. Nah, sistem keyakinan ini akan tampak misalnya ketika keluarga itu menghadapi penderitaan atau menghadapi nestapa atau sedang dalam masa-masa sulit. Suatu keluarga misalnya sedang diterpa kesulitan atau penderitaan. Misalnya terjadi gempa. Terjadi gempa, keluarga ini kocar-kacir, kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian. Nah, kalau keluarga ini memiliki sistem keyakinan yang baik, maka keluarga ini akan tetap bersatu, keluarga ini akan tetap kuat, keluarga ini akan tetap bisa bounce back, pulih dari keterpurukan karena gempa, dan membina keluarga lagi dari nol lagi, mulai dari nol lagi. Misalnya kayak gitu. Nah, beda misalnya keluarga yang tidak memiliki sistem nilai yang kuat ketika dihantam penderitaan, menjadi korban gempa gitu, ya, yang suami itu lari sendiri, yang istri menyelamatkan diri sendiri, anaknya nggak ada yang nolongi. Nah, akhirnya keluarga ini kocar-kacir setelah gempa. Atau contoh lain, misalnya keluarga ini diterpa isu perselingkuhan, entah suaminya atau istrinya itu ada yang selingkuh. Kalau sistem keyakinan dari keluarga ini kuat, ya menurut saya perselingkuhan itu tidak akan menyebabkan keluarga ini pecah, atau tidak akan menyebabkan pasangan suami istri itu cepat mengambil kesimpulan untuk cerai. Ya, walaupun itu sah untuk dilakukan. Tetapi kalau perceraian itu terjadi, maka keluarga ini bukan keluarga yang resilience, dia sudah pecah gitu aja kan. Nah, walaupun misalnya ditepa isu perselingkuhan, ya keluarga ini, suami istri ini menemukan jalan keluar untuk bisa tetap bersama sebagai keluarga. Nah, ini adalah nilai-nilai atau sistem nilai atau keyakinan. Nah, saya pernah menemui ya sosok orang yang sangat bijaksana, kalau menurut saya, yang itu menurut saya mind blowing. Kalau pasangan saya selingkuh, itu adalah urusan dia dengan Tuhannya. Dalam hati, saya tidak akan menerima perselingkuhannya. Namun, ada yang lebih penting dalam hal ini, itu adalah keluarga. Sehingga
saya memaafkannya dan kami tetap berkeluarga, tetap bersatu agar keharmonisan keluarga ini bisa kembali lagi. Nah, kalau menurut saya itu perspektif yang luar biasa dari seorang istri ya waktu itu. Dia menemukan suaminya selingkuh, tetapi dia tidak lantas menggugat cerai suaminya. Dia memaafkan suaminya dan menyerahkan menyerahkan problematika itu kepada Tuhan, ya. Kalau bahasa Jawanya itu ngalah itu bahasa Arabnya itu ngawloh gitu ya, mengallahkan atau mengembalikan kepada Allah ya problem penderitaan yang dialami keluarganya. Dah itu diikhlaskan kayak gitu, diterima, suaminya dimaafkan, terus kemudian keluarga itu bisa kembali perform lagi. Nah, misalnya kayak gitu. Ini adalah kemampuan untuk memaknai penderitaan agar keluarga tetap bersatu dan bisa pulih dari situasi yang penuh dengan nestapa tadi. Terus kemudian juga optimisme terhadap keadaan. Nah, ini dari contoh di atas kan kita juga bisa melihat bahwa walaupun ternyata salah satu pasangannya itu selingkuh, ya pasangan yang lain itu optimis bahwa pasangannya itu sembuh dan nanti akan bisa melanjutkan rumah tangga. Dan itu ya sistem keyakinan itu ditopang oleh praktik keberagamaan yang baik, ditopang oleh nilai-nilai spiritual yang mendalam, ditopang oleh nilai falsafah yang tentu saja sangat mendasar. Ini sistem keyakinan. Terus kemudian kelentingan keluarga, ya selain sistem keyakinan yang mana itu adalah diwakili oleh nilai-nilai yang sangat mendasar, yang fungsinya adalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Berikutnya adalah pengorganisasian keluarga. Nah, pengorganisasian keluarga ini maksudnya apa? Ia adalah pengelolaan keluarga dalam menghadapi berbagai situasi, baik itu situasi yang senang, situasi yang susah, situasi yang penuh dengan tanda tanya, situasi yang penuh dengan kepastian. Ya, dalam menghadapi berbagai situasi yang berbeda-beda, ya, keluarga itu bisa fleksibel. Contoh pada commuter family. Apa itu commuter family? Yaitu keluarga yang suami dan istrinya itu bekerja berbeda kota, alias LDR. Keluarga yang LDR. Suami dan istrinya bekerja beda kota. Ini berat. Namun kalau keluarga tersebut fleksibel, maka walaupun LDR, ya keluarganya tetap bisa dijalankan. Tetap tidak terjadi perceraian atau tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga. Nah, pengelolaan ini juga penting supaya antara anggota keluarga itu tetap terhubung. Nah, sekarang sudah ada ponsel, sudah ada video call, sudah ada Zoom gitu ya. Walaupun bekerja di luar kota tetap bisa telepon-teleponan atau video call. Terus kemudian pengorganisasian keluarga ini juga terkait dengan pemberdayaan sumber daya ekonomi dan sumber daya sosial. Nah, sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi ini terkait dengan bagaimana nanti kebutuhan di dalam keluarga itu tercukupi dari sudut pandang ekonomi. Nah, dari sudut pandang sosial, bagaimana anggota keluarga ini nanti bisa tinggal dan menjadi anggota masyarakat di tempat ia tinggal nanti. Sumber daya sosialnya semacam itu. Maka ya keluarga yang resilient secara pengorganisasian keluarga, dia bisa fleksibel secara ekonomi memenuhi ya, dan secara sumber daya sosial
dia diliputi atau terkait dengan connected dengan masyarakat di mana tempat ia tinggal. Pentingnya apa connected dengan masyarakat di mana tempat ia tinggal? Yang namanya keluarga itu kan manusia juga, dan manusia itu makhluk sosial. Masa kita berkeluarga itu tidak terhubung dengan tetangga, tidak terhubung dengan rukun tangga, rukun warga, dan masyarakat secara umumnya, kan tidak. Ya kita hidup itu ya saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian aspek komunikasi. Aspek komunikasi artinya adalah antar anggota keluarga itu menemukan sumber atau pola komunikasi yang sehat antara satu dengan yang lainnya, sehingga dengan komunikasi tersebut ya keluarga bisa selalu harmonis atau terhindar dari konflik-konflik keluarga yang berujung pada keretakan rumah tangga, misalnya kayak gitu. Komunikasi ini ada 3 poin penting. Pertama adalah kemampuan untuk memperjelas pesan. Ya, keluarga yang harmonis, ya, komunikasinya itu ditandai dengan pesan-pesan yang jelas, pesan-pesan yang tidak ditutup-tutupi, pesan-pesan yang bisa dimengerti secara utuh dan menyeluruh oleh anggota keluarga yang lain. Terus kemudian juga kemampuan mengungkapkan perasaan. Nah, ini penting ini. Ada anggota-anggota keluarga yang tidak mampu mengungkapkan perasaan. Kenapa? Karena antar anggota keluarga itu tidak dekat. Karena ada konflik yang tidak terselesaikan antara anggota keluarga. Karena ada berbagai macam kepentingan, ada berbagai macam emosi negatif, sehingga antar anggota keluarga itu tidak berani mengungkapkan perasaan. Dan ini harus dihindarkan. Keluarga yang harmonis indikatornya selain pesan-pesannya jelas secara komunikatif, ya, setiap anggota keluarga itu mampu mengungkapkan perasaan, walaupun itu perasaan yang negatif, tetapi itu mampu diungkapkan dengan baik dan mampu diterima oleh anggota keluarga yang lain. Itu yang sehat. Kalau seseorang anggota keluarga itu tidak mampu mengungkapkan perasaan dan anggota keluarga lain tidak mampu menerima ungkapan perasaan dari anggota keluarga, sesama anggota keluarga, maka something wrong dalam keluarga ini. Terus kemudian juga kesediaan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Ya, yang namanya berkeluarga itu juga berarti bekerja sama, berkolaborasi, gotong royong, nyengkuyung supaya keharmonisan rumah tangga itu bisa dijaga, supaya kalau ada masalah itu bisa diselesaikan bareng-bareng. Itu adalah definisi dari keluarga. Kalau di dalam keluarga itu ada masalah kok anggota keluarga yang lain tidak mau ikut campur, cuek, masa bodoh, nah itu namanya bukan keluarga. Jadi di sini ada kesediaan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Itu adalah family resilience. Dan yang tidak kalah penting dari family resilience adalah family strength atau kekukuhan keluarga. Nah, kalau family resilience tadi itu logikanya adalah seperti bola yang membentur lantai, terus kemudian bola itu memantul lebih tinggi lagi. Itu adalah analogi resilience. Kalau family strength ini seperti pohon jati yang tertimpa seperti pohon seperti pohon jati yang diterpa angin. Jadi walaupun anginnya sangat kuat, pohon ini tetap akan berdiri dan tidak akan tumbang. Nah, ini family strength. Kalau family resilience tadi seperti pohon bambu. Ketika pohon bambu itu diterpa angin, maka pohon bambu ini akan semakin miring. Semakin kuat angin menerpa, pohon bambu ini semakin miring. Tetapi dia tidak patah, tidak rusak, tidak coklek gitu ya. Maka ketika angin itu sudah berhenti menerpa, pohon bambu ini kembali ke
posisi semula. Itu analogi lain dari resilience. Kalau family strength ini seperti pohon jati yang tetap tegak berdiri walaupun angin itu sangat kencang. Nah, kekukuhan keluarga atau family strength, ya. Kekukuhan keluarga ini merupakan suatu kualitas relasi di dalam keluarga, ya, yang memberikan sumbangan bagi kesehatan emosi dan kesejahteraan keluarga. Ya, kata kuncinya adalah ia memberikan sumbangan bagi kesehatan emosi dan kesejahteraan keluarga, ya. Emosi dan kesejahteraan keluarga. Kekukuhan keluarga itu ada 6 karakteristik. Kita mulai dari 1, memiliki komitmen. Nah, keluarga yang kukuh itu berarti anggota keluarga itu memiliki komitmen yang kukuh pula atau kuat. Komitmen apa? Komitmen untuk melangsungkan keluarga sampai kapanpun. Komitmen agar keluarganya itu selalu harmonis. Komitmen untuk menyelamatkan keluarga, menyelesaikan masalah-masalah di dalam keluarga. Komitmen untuk menomorsatukan keluarga. Kalau Anda nonton Fast and Furious, maka Vin Diesel itu atau Dom Toretto itu dia adalah preman yang memiliki komitmen keluarga yang kuat karena menomorsatukan keluarga. Nah, jadi itu adalah satu komponen atau satu poin penting dari family strength. Kemudian bisa mengekspresikan apresiasi atau berani mengekspresikan sesuatu, ya, berani mengekspresikan diri kepada anggota-anggota keluarga yang lainnya. Kalau kita sedih, ya kita mengekspresikan kesedihan itu kepada anggota keluarga yang lainnya. Kalau kita marah, kita bisa dan berani mengekspresikan kemarahan kita dengan cara-cara yang tepat kepada anggota keluarga. Dan anggota keluarga itu tidak pelit. Anggota keluarga yang lain itu tidak pelit untuk memberikan respon terhadap ekspresi-ekspresi yang ditampilkan oleh keluarga yang lain. Jadi tidak cuek itu. Misalnya ada seorang anak yang bilang kepada ayah ibunya, "Bapak ibu, tadi saya di sekolah dapat nilai A loh. Nih nilai A-nya." Ternyata bapak ibunya malah sibuk mainan HP tanpa mempedulikan apa yang disampaikan anaknya tadi. Nah, yaitu mengekspresikan apresiasi, yaitu mengekspresikan sesuatu tapi dia tidak mendapatkan apresiasi karena bapak ibunya sibuk main HP. Jadi di dalam keluarga yang kukuh, berbagai macam ekspresi itu ditampilkan dan mendapatkan apresiasi dari anggota keluarga yang lainnya. Nah, terus kemudian waktu kumpul keluarga yang kukuh, ya, atau family yang strength itu selalu memiliki waktu kumpul keluarga, atau anak sekarang ngomongnya quality time. Waktu kumpul keluarga atau quality time itu tidak harus setiap hari, tidak harus setiap saat bersama-sama. Tetapi ketika berkumpul, itu mereka benar-benar bermakna, benar-benar berkesan, benar-benar itu ngangeni gitu ya kalau orang Jawa bilang. Sehingga ketika nggak ketemu lagi, nggak kumpul lagi, pasti mereka kangen untuk berkumpul lagi. Kapan kumpul lagi? Misalnya karena bapaknya kerjanya di luar kota, cuman bisa kumpul itu hari Sabtu Minggu, maka hari Sabtu dan hari Minggu itu benar-benar hari yang dirindukan oleh anggota keluarga itu. Jadi keluarga yang kuat memiliki tradisi kapan dan apa yang akan dilakukan ketika kumpul bersama. Terus kemudian juga, keluarga yang kuat itu juga keluarga yang mengembangkan spiritualitas. Ya, keluarga yang kuat itu pasti ada transmisi nilai-nilai keagamaan atau spiritualitas dari orang tua ke anaknya. Dan dari keluarga yang kuat ini pula, bagaimana model keberagamaan anak itu dibangun. Apakah anak itu nanti akan beragama gaya
beragama secara ekstrim, beragama secara liberal, beragama secara moderat, itu adalah berbalik tergantung bagaimana awalnya keluarga itu mendidikkan nilai-nilai agama kepada anak-anak mereka. Nah, dan juga dalam mengembangkan nilai spiritual ini penting. Mengapa? Karena ini yang akan menyelamatkan keluarga dari jeratan nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai spiritual. Justru ini spiritualitas ini penting karena ia yang akan menyelamatkan keluarga dari jeratan nilai-nilai materialistik, supaya tidak kadunian, supaya tidak hanya menyukai keduniaan saja, ya, tidak menganggap pekerjaan adalah segalanya, tidak menganggap status sosial adalah segalanya, tidak menganggap prestasi anak di sekolah adalah segalanya. Tetapi di sini keluarga selalu dikembalikan dan diukur dari pencapaian spiritualitas, pemaknaan keberagamaan dari anggota keluarganya masing-masing. Terus kemudian juga keluarga yang kukuh adalah keluarga yang bisa menyelesaikan konflik. Catat ini, menyelesaikan konflik. Ada konflik bisa diselesaikan, bukan diperparah, bukan ditolak, bukan dihindari, tetapi diselesaikan. Terus kemudian tekanan. Nah, ketika ada tekanan, maka ia memiliki strategi untuk menyelesaikan tekanan dan konflik itu tadi. Kemudian krisis. Konflik, tekanan, krisis ini jadi satu paket. Itu bisa dihadapi dan diselesaikan secara efektif. Nah, ini yang menjadikan keluarga itu kukuh. Karena dia adalah menyelesaikan, bukan menghindari, ya, bukan memperparah, ya, bukan justru menyayang-nyayang masalah, tetapi menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah misalnya ketika konflik atau tekanan atau krisis itu datang, maka anggota keluarga itu berkumpul, bermusyawarah, mufakat gimana cara menyelesaikan masalah ini. Bukan saling menyalahkan, tetapi saling memberikan dukungan, saling urun ide, dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan konflik, tekanan, dan krisis yang terjadi. Itu ciri dari keluarga kukuh. Tapi kalau keluarga itu tidak kukuh, keluarga itu retak, keluarga itu saling memiliki gap antara satu dengan yang lainnya, suami istri itu sudah tidak harmonis, maka biasanya kalau ada konflik itu justru akan semakin memperparah perpecahan di dalam keluarga itu. Terus kemudian juga ini dia penting, memiliki ritme, ya. Setiap keluarga itu memiliki ritme sendiri-sendiri, ya. Setiap keluarga itu memiliki budayanya sendiri, memiliki kebiasaan, memiliki hobi. Setiap keluarga itu memiliki warnanya sendiri-sendiri. Ada keluarga yang jam 5 itu sudah bangun semua, mulai sholat subuh. Tapi ada juga keluarga yang setiap hari itu bangunnya jam 7, jam 8, misalnya kayak gitu. Ada juga keluarga yang seminggu sekali misalnya harus pergi ke mall. Tapi juga ada keluarga yang misalnya seminggu sekali harus pergi pengajian. Itu tidak ada satupun yang salah. Tetapi setiap keluarga itu memiliki budaya, kebiasaan, hobi yang itu nilainya itu dibiasakan dan itu menjadi ritme di dalam keluarga itu. Jadi ini masalah ritme. Ritmenya berbeda-beda antara keluarga satu dengan keluarga yang lain, dan itu tidak, selama ritme itu menyehatkan keluarga, maka itu tidak salah. Tapi kalau ritme itu justru mengarahkan keluarga pada problem atau masalah yang lebih jauh, ritme itu harus diubah. Nah, sementara itu dulu materi keluarga harmonis pertemuan ke-7 ini. Oke, jika Anda para mahasiswa ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada grup WA yang sudah ditentukan. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Oke, sekian, saya tutup dulu.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.